Saya baru panol lagu lah. Udah direkam Pak Wis, tafadhol bisa dibuka. Dibuka ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan dan ukhti fillah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyelenggarakan kajian kitab. Sebenarnya ini mungkin dulu salah satu kegiatan yang pernah kita lakukan di Masjid Asakusa ya, waktu itu Ustadz Topan Setiadipura ketika belajar di Tokyo Institute Teknologi ini sekaligus sebagai imam di Masjid Asakusa Tokyo. Nah, kita sebagai rekan-rekan yang juga sedang belajar di universitas yang sama, berusaha untuk memperdalam atau mengkaji kitab ini bersama Ustadz Topan Setiadipura. Nah, kemudian setelah kembali, sudah lama ini sebenarnya kembalinya sudah berapa tahun ya? Mungkin sudah 8 tahun, 7-8 tahun atau 9 tahun. Ya beberapa alumni ingin ini diadakan lagi gitu. Nah, alhamdulillah pada Jumat malam ini insya Allah kita akan mulai lagi sedikit demi sedikit belajar kitab para ulama kita. Jadi tidak cuma membaca textbook, jurnal, paper, dan sebagainya ya, tapi belajar juga kitab-kitab warisan dari ulama-ulama kita terdahulu. Sebagai seorang muslim seharusnya kita pun juga ikut juga membaca apa yang sudah ditulis oleh para ulama, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup di dunia ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, insya Allah ini akan dimulai dengan membaca kitab karangan Imam Nawawi ya, berupa Arba'in An-Nawawiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Topan Setiadipura. Dan nanti di sesi setelah Ustadz Topan presentasi memberikan materinya, insya Allah diberi kesempatan pada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Demikian saja dari saya. Kita buka acara ini dengan baca bismillah dan kita luruskan niat, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita dan kita termasuk dalam orang-orang yang menuntut ilmu dan berada di majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Topan untuk dimulai. Ya, jazakumullah khair Pak Wisnu. Alhamdulillah. Insya Allah kita mulai seperti yang Pak Wisnu tadi sampaikan. Ya, kita coba mempelajari warisan para ulama kita, dan insya Allah akan kita mulai dari buku yang sederhana, Riyadhus Shalihin, ya, warisan dari seorang ulama yang masyhur ya di umat ini, Imam Nawawi rahimahullah. Dan kali ini kita mulai dengan muqaddimahnya, pengantar yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di beberapa terjemahan, wallahu a'lam, terkadang terlewat, tidak ada bagian terjemah muqaddimah ini, tapi tradisi para ulama kita, para ustadz kita, para guru kita, dan ketika baca buku, biasanya mereka mulai baca dan memberi perhatian bahkan sejak di muqaddimahnya. Karena di muqaddimahlah kita mengenal maksud dari penulis buku ini, nulis apa, dan berbagai hal yang menarik menjadi perhatian kita. Jadi insya Allah targetnya pertemuan pertama ini kita akan membaca, mengenal apa sih yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah, ya. Yang di situ insya Allah kita lihat bagaimana isyarat-isyarat dari beliau, mengapa beliau menulis buku ini dan lain sebagainya. Ya. Dan alhamdulillah buku ini
termasuk karya yang sangat monumental ya, boleh dibilang sederhana tetapi begitu diterima oleh umat ini. Kalau kita lihat penerimaan umat kita begitu, umat Islam begitu luas ya, di mana-mana Arba'in Nawawiyah banyak dibahas. Pada kali ini insya Allah, karena seperti saya bilang, ke depan insya Allah kita akan belajar dari sebuah buku yang kecil juga. Kecil juga, Bapak Ibu yang nanti berkenan beli. Saya beli buku ini kalau tidak salah kurang dari 30.000, buku berbahasa Arab gundul ini. Jadi nanti bisa kita sampaikan bagaimana belinya. Tapi di buku yang insya Allah akan kita bahas, membahas hadis-hadis Arba'in Nawawi ini, kita akan simpel aja apa penjelasan Imam Nawawi dan apa penjelasan dari Zakaria Al-Ansari. Ya. Salah satu ulama besar juga, itu Zakaria Al-Ansari, bahkan mendapat gelar Syekhul Islam. Ya. Jadi dalam madhab fikih Syafi'i ada istilah Syekhul Islam dan itu diberikan kepada Zakaria Al-Ansari. Ya. Sedangkan di madhab Hambali, Syekhul Islam biasanya disematkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kali ini, karena di buku kecil yang akan kita bahas nanti sampai 42 hadis insya Allah, ini ternyata juga tidak menjelaskan muqaddimahnya, ya, sehingga penjelasan muqaddimah akan kita ambil dari buku lain yang lebih kompleks sebenarnya, yang lebih tebal. Sebagai gambaran ketebalannya, kalau buku ini saya beli kurang dari 30.000, buku Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in, tulisan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Ini harganya sekitar 180.000. Jadi untuk menunjukkan tebalnya, itu hanya tebal secara fisik, tapi secara ilmu, masya Allah, banyak sekali istifadah yang diambil dari buku ini dan begitu lengkap. Tapi mungkin juga di satu sisi terlalu mendalam dalam tujuan pembahasan kita yang insya Allah utamanya adalah mengambil pelajaran dari hadis itu dan mengambil poin-poin penting. Dan itu diberikan oleh dalam syarah Zakaria Al-Ansari. Jadi nanti insya Allah ke depan tulisan di buku Zakaria Al-Ansari itu betul-betul pointer-pointer. Pelajarannya ini singkat dan lebih mudah insya Allah. Hanya khusus kali ini di pembukaan kita mengambil istifadah manfaat dari buku khusus Fathul Mubin Bisyarhi Al-Arba'in. Bukunya Fathul Mubin, tulisan Ibnu Hajar Al-Haytami. Mungkin Akang Teteh sekalian, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, kenal ya, ada dua Ibnu Hajar yang kita kenal dalam dunia Islam. Ya, ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan ada Ibnu Hajar siapa? Indra. Anda lihat nama Al-Asqalani. Nah, jadi ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang masyhur dengan buku beliau mensyarah Sahih Bukhari, Bulughul Maram dan banyak lain. Dan ada juga Ibnu Hajar yang kedua, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan secara silsilah keilmuan, dan ini menarik bagaimana kita semakin mengenal para ulama kita dan semakin rindu untuk membahas pelajaran-pelajaran mereka dalam kitab-kitab mereka. Ibnu Hajar Al-Haytami ini boleh dibilang cucu intelektualnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu ada murid beliau, dan muridnya lagi itu Ibnu Hajar yang lainnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan di tengahnya itulah yang tadi kita kenalkan, Zakaria Al-Ansari. Ya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu sedikit pengantar, mungkin dalam perjalanannya saya akan banyak cerita sedikit banyak tentang para ulama ini. Tentu cerita semoga sebagai bentuk dari kecintaan kita kepada para ulama kita, yang seperti disebutkan biasanya kalau kita banyak cerita seseorang, ya, itu menunjukkan perhatian kita terhadap seseorang tersebut. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, kita mulai dari muqaddimah, dan ini anak copy paste dari buku Fathul Mubinnya. Alhamdulillah sudah
tidak terlalu botak ya, nggak terlalu gundul nih Pak Wisnu, udah ada syakalnya, alhamdulillah. Kita coba baca ya. Imam Nawawi membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ada di dalam kotak siku itu, yang tulisannya Khutbatul Arba'in An-Nawawiyah, pembukaan Arba'in Nawawi itu ditambah oleh penulis buku ini aja. Tidak oleh penerbit buku ini ditambah untuk memudahkan kita sebagai pembaca. Tapi yang asli ditulis oleh Imam Nawawi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah SWT, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Imam Nawawi melanjutkan lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah SWT, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Bisa besar dikit nggak, Mas? Kurang besar ya? Sebentar. Tapi kalau enggak ya enggak apalah. Ini di perbesar itunya, slideshow-nya itu. Yang bawah deh. Yang tadi itu sudah live. Ya, coba. Lebih enak ini. Ya. Enggak, coba diklik lagi gimana? Ini live. Oh, kecil. Ini yang slide presentation. Iya, kecil, Afwan. Nggak apa, Pak Wis? Ya, nggak apa. Ya, mungkin nanti bisa di-share bukunya, dan ke depan mungkin Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian bisa memegang atau membaca bukunya. Sebenarnya tradisi para ulama kita yang baca itu sebenarnya yang belajar harusnya. Ya. Jadi istilah sorogan itu para ulama sering mengatakan, saya membaca Arba'in Nawawi kepada guru saya. Karena biasanya mereka lah yang membaca kepada gurunya. Tapi ya karena kita ini saling belajar bersama, jadi kita coba bacakan. Dan alhamdulillah juga memang di buku ini sudah disyakal. Jadi di paragraf pertama Imam Nawawi menuliskan Alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafina lihidayatihim wa bayani syara'i'id dini biddalaili al-qat'iyyati wa wadihati al-barahin ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Kita baca selintas, insya Allah di slide selanjutnya ada beberapa poin yang akan kita terangkan, tapi minimal kita memahami apa yang ditulis oleh Imam Bukhari, oleh Imam An-Nawawi, apa sih yang beliau tulis. Jadi beliau mulai dengan Bismillah tadi, lalu hamdalah, ya, seakan-akan mendeklarasikan bahwasanya hamdalah segala puji, alhamdulillahi rabbil alamin, milik Allah SWT. Dan beliau, Imam Nawawi, ketika memuji Allah Subhanahu wa taala dalam buku ini menyebutkan 3 hal sebagai pujian beliau kepada Allah SWT. Dan ini satu hal yang juga bisa kita pelajari, apa sih pujian yang disampaikan oleh ulama seperti Imam Nawawi dalam buku beliau ini. Jadi yang beliau pujikan, ya, beliau memuji Allah SWT. Pertama, Allah sebagai tentunya bagian dari kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah adalah Rabb al-alamin, ya, Rabbnya semesta alam ini, pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta ini. Lalu Imam Nawawi menambahkan pujian yang boleh berikan adalah qayyumis samawati wal ard. Jadi Allah itu pemilik segala pujian karena Allah lah yang qayyum, yang menegakkan as-samawati wal ard, langit dan bumi, ya. Menegakkan dalam artian Allah lah yang menjaga langit dan semua bumi ini. Lalu pujian yang kedua, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Allah juga mudabbir, pengatur al-khalaiq, jamak dari makhluk. Allah lah yang mengatur semua makhluk ajma'in, semuanya. Jadi pelajaran bagi kita tentu bagaimana kita menghadirkan betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di antaranya tadi, karena Allah lah yang mengatur langit dan bumi, menegakkan langit dan bumi, Allah lah yang mengatur al-khalaiqi ajma'in, semua makhluk. Dan pujian yang selanjutnya, An-Nawawi memuji juga ba'ithir rusul. Allah dipuji karena apa? Karena Allah lah yang ba'ith ar-rusul. Allah lah yang mengutus para rasul. Ini pujian lain, alasan mengapa Allah itu memiliki pujian dan pujian itu hanya milik Allah SWT, karena Allah lah yang mengutus para rasul salawatuhu wassalamu alaihim. Ya, dan ini langsung doa kepada para rasul salawatuhu, semoga salawatnya, penjagaan dari Allah SWT, wassalamuhu, dan keselamatan dari Allah SWT alaihim, bagi mereka. Ya. Ilal mukallafin, dan para rasul itu diutus kepada siapa? Ila al-mukallafin, kepada mukallaf, ya, secara khusus kepada mukallaf, yaitu orang-orang yang terbebani dengan syariat, dengan amanah syariat ini. Ya, secara fikih mukallaf itu dua syaratnya. Ya, mukallaf adalah baligh dan akil. Dia berakal dan dia baligh. Maka per definisi fikih itulah mukallaf. Ya. Jadi poinnya Imam Nawawi memuji dalam pembukaannya ini Allah SWT, karena Allah SWT ba'ithir rusul ilal mukallafin. Kalau kita langsungkan ya, kita loncati salawat dan salamnya tadi. Ya. Jadi karena Allah lah yang mengutus para rasul kepada mukallafin, termasuk kita. Bahkan para ulama mengatakan di kalangan manusia dan juga kalangan jin. Ini khusus bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihidayatihim, diutus untuk apa? Untuk memberi hidayah kepada mereka, wabayani syara'i'id, dan untuk menjelaskan kepada mereka, kepada kita termasuk, syariat-syariat dari agama ini. Syara'i' itu jamak dari syariat, syariah, ya, dari syariat-syariat agama ini. Ya, jadi Allah dipuji dengan itu, menjelaskan, memberi hidayah, ya, atas syariat-syariat ini, biddalaili al-qat'iyyati wa wadihatil barahin. Dan para rasul itu, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, diutus untuk memberi hidayah dengan dalail, jamak dari dalil. Dengan dalil-dalil qat'iyah, dalil-dalil yang fix, yang tetap dari Allah SWT, wa wadihatil barahin, dan penjelasan-penjelasan yang jelas, artinya keterangan-keterangan yang jelas. Jadi tiga ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi di awal. Karena Allah adalah qayyum as-samawati wal ard, mudabbiril khalaik, dan yang ketiga Allah sebagai pengutus para nabi. Ya. Jadi ketika ini di antara yang kita pelajari, karena tentu ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nulis buku ya bisa dibayangkan, kita mau memuji Allah SWT, apa yang mau ditulis terhadap pujian terhadap Allah SWT. Nah, di sini bagaimana Imam Nawawi dengan segala ilmu yang beliau punya mengambil tiga ini. Ya. Dan di akhir paragraf ini beliau menyatakan ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Saya memuji Allah SWT ala jami'i ni'amihi. Dan ini tentu ajakan kepada pembaca, kepada kita semua untuk memuji Allah SWT selain karena tiga tadi, juga ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya memuji, Imam Nawawi pun melanjutkan wa as'aluhul mazid min fadlihi wa karamihi. Dan kita pun, beliau mencontohkan dalam bukunya wa as'aluhu, dan saya yaitu Imam Nawawi, as'aluhu al-mazid, meminta al-mazid, tambahan dari Allah SWT. Ya, berupa fadilah, ya, keutamaan-keutamaan dari Allah SWT, wa karamihi, dan karam, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini paragraf pertama yang ditulis Imam An-Nawawi, bagaimana mulai dengan bismillah, alhamdulillah, menyebutkan tiga keutamaan atau tiga pujian kepada Allah SWT, dan ditutup paragraf ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu. Ya. Jadi saya memuji Allah SWT. Setelah pertama disebut alhamdu, itu istilahnya datang dalam bentuk kalimat ismiyah. Jadi suatu yang tetap bahwa memang Allah punya, Allah lah yang hanya memiliki pujian itu hanya Allah SWT. Tapi yang terakhir seakan-akan statement, saya memuji Allah SWT. Karena bisa jadi ada sesuatu itu layak dipuji, tetapi kita tidak memujinya. Kita tidak memuji Allah SWT. Paragraf kedua, beliau lanjutkan, wa asyhadu, dan saya mensaksikan, la ilaha illallah al-wahid al-qahar.
Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah SWT, Al-Wahid Al-Qahhar. Ini syahadah. Insyaallah nanti ada poin terkait ini, bahwa ini syahadah yang juga ditulis oleh Imam Nawawi, dan sebagaimana lazimnya para ulama kita menulis persaksian terhadap syahadah bahwa tidak ada ilah selain Allah SWT, dan di sini tambahkan sifat Allah SWT, na'at atau anak itu sifat dari Allah SWT, Al-Wahid Al-Qahhar, yang esa, sifat kita yang tunggal, Al-Qahhar, dan juga maha menguasai atau maha kuat, ya. Al-Karim Al-Ghaffar, yang maha mulia dan juga maha Ghaffar, maha pengampun. Jadi beliau bersaksi dengan syahadat pertama dan menambahkan sifat Al-Wahid Al-Qahhar Al-Karim Al-Ghaffar. Wa asyhadu, dan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Syahadat yang kedua, syahadat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi rahimahullah menambahkan beberapa hal, bahwasanya Muhammad SAW adalah abduhu, hambanya, rasulnya, habibuhu wa khaliluhu. Jadi 4 sifat yang tentunya syahadat cukup dengan satu ya, dan umumnya syahadat kita asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bisa sampai situ, tapi di sini ada tambahan-tambahan yang insya Allah memberi makna lebih. Insya Allah nanti ada sedikit penjelasan ya. Dan beliau melanjutkan penjelasan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Tadi ada penjelasannya bahwa beliau adalah abdun ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah abduhu, hamba Allah SWT, rasulnya, ya, utusan Allah SWT, habibnya, kecintaan Allah SWT, khalilnya Allah SWT. Ada 4. Beliau lanjutkan lagi terhadap Nabi kita SAW, penjelasan terhadap keutamaan Nabi kita SAW, afdalul makhluqin, afdal al-makhluk, bahwa Nabi kita SAW adalah makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia. Ya, dan ini tentu harusnya menjadi keyakinan kita. Ya. Secara umum insya Allah kita meyakini, tapi kembali ketika membaca tulisan-tulisan seperti ini kita menguatkan lagi keyakinan tersebut. Al-Mukarramu bil Quran. Ini kekhususan Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Mukarram. Beliau dimuliakan dengan apa? Bil Quran. Karena diturunkan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Mukarram. Jadi beliau dimuliakan bil Quran. Dan Imam Nawawi melanjutkan menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Aziz, Al-Mu'jizati, Al-Mustamirrati ala ta'aqubis sinin. Al-Quran yang Al-Aziz, yang agung, Al-Mu'jizah, yang merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, Al-Mustamirrah, mukjizat yang mustamirrah. Mustamirrah artinya terus-menerus. Mukjizat yang kontinu, mukjizat yang tidak terhenti. Banyak mukjizat Nabi kita Muhammad SAW dan juga nabi-nabi lain, tapi umumnya mukjizat itu sudah berhenti. Misalnya Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, pernah dengan izin Allah SWT membelah bulan. Ya, membelah bulan dibelah atas izin Allah SWT. Tetapi mukjizat itu ya sudah begitu, tidak akan terjadi lagi. Ya, berbeda dengan Al-Quran, al-mu'jizati al-mustamirrah, mukjizat yang kontinu selalu ada. Ya, al-mustamirrati ala ta'aqqubis sinin. Ya, dengan bergantinya waktu, mukjizat itu tetap kontinu. Ya, ala ta'aqqubis sinin artinya terhadap waktu bergulir berganti, tetapi mukjizat ini tetap mustamirrah. Mustamirrah artinya kontinu. Itu satu. Beliau mukarram bil Quran. Dan yang kedua yang diterangkan oleh Imam Nawawi, wabis sunnan. Ya, seakan ini diatofkan, disambungkan dengan al-mukarram ya. Al-mukarramu bil Quran satu, yang kedua lanjutannya al-mukarramu bis sunan. Ya, Nabi kita SAW dimuliakan dengan Al-Quran dan juga dimuliakan bis sunan dengan sunnah-sunnah beliau SAW. Ya. Dan beliau sifati al-mustanirah, yang sunnah itu bercahaya, mustanirah, yang memberikan cahaya bagi siapa? Lil mustarsyidin. Mustarsyidin ya, bentukan dalam bahasa Arab yang kalau dalam kata lain mungkin yang sering kita pakai misalnya mustaghfirin. Mustaghfirin artinya orang-orang yang mencari ghafarnya Allah SWT, mencari ampunan Allah SWT. Mustarsyidin artinya orang-orang yang mencari rasyad, mencari petunjuk dari Allah SWT.
Jadi sunnah ini sunnah-sunnah yang bercahaya, yang memberikan cahaya bagi siapa? Lil mustarsyidin, bagi orang-orang yang mustarsyid, orang yang memang mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Imam Nawawi mensifati sunnah dengan al-mustanirah lil mustarsyidin. Sunnah yang memberikan cahayanya bagi mustarsyidin, orang-orang yang mencari ar-rasyad. Ya. Dan bagi kita ikhwah dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, akang teteh sekalian, tentu kita berharap kita termasuk mustarsyidin, orang yang mencari rasyad, ya, mencari rasyad. Dan ini kita baru melalui hari Jumatnya. Biasa kita baca surah Al-Kahfi ya, dan ada doa di awal-awal surah Al-Kahfi yang sebaiknya masuk dalam bagian dari doa wirid kita. Di antara doanya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berilah saya rahmat dari sisimu. Dan bagian kedua doanya, atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan berilah petunjuk atas segala urusan-urusan kita. Ya, jadi Ashabul Kahfi dengan doa itu menunjukkan mereka bagian dari mustarsyidin, ingin mendapatkan petunjuk. Lalu dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, al-makhsusu bi jawami'il kalim. Ya, sifat yang kedua tadi mukarram, dimuliakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi kita SAW dipuji di sini oleh Imam An-Nawawi sebagai al-makhsus, yang dikhususkan. Ya, Nabi kita SAW mendapat kekhususan, ya, kekhususan dalam makna positif tentu ya, yang dispesialkan, spesial dalam makna positif ya, tidak dalam makna misalnya berkebutuhan khusus yang cenderung, meskipun tentu Allah yang menciptakan semuanya mulia, ada kelebihan-kelebihan pastinya ya, tapi kembali poinnya al-makhsus di sini adalah yang diberikan kekhususan yang membuat beliau spesial, di antaranya adalah ala jawami'il kalim. Jawami'il kalim wa samahatid din. Jawami'il kalim, perkataan yang singkat padat tetapi maknanya luas. Ini di antara mukjizat Nabi kita SAW, yaitu bijawami'il kalim, perkataan-perkataannya singkat tetapi maknanya begitu luas, begitu kaya dengan manfaat. Ya. Itu perkataan Nabi kita atau kekhususan dari sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasamahatid din, dan samaha ad-din, dan agama yang samaha, mungkin terjemahnya yang toleran. Nanti insya Allah juga ada catatan bagaimana samahatid din, agama yang toleran ini. Ya, ada beberapa hal yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi An-Nawawi menambahkan kelebihan Nabi kita SAW adalah makhsusu bi jawami'il kalim, spesial dengan adanya jawami' al-kalim. Dan agama yang dibawa Nabi kita SAW adalah agama yang samaha. Ya, samahatid din, agama yang toleran. Ya. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mensifati Nabi kita SAW dengan beberapa sifat, ya, maka beliau kemudian mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, akan teteh sekalian, pembukaan ini kalau singkat, sebenarnya kita bisa singkat biasanya wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu pendeknya. Tetapi ada tambahan-tambahan dari Imam Nawawi yang itu menjadi pelajaran. Misalnya, apa sih pujian yang diberikan oleh Imam An-Nawawi? Dan itu harusnya bisa kita jawab ya. Jadi seandainya materi ini ada ujiannya, seandainya ada ujian, maka di antara pertanyaan yang bisa diberikan adalah apa pujian Imam Nawawi kepada Allah SWT dalam muqaddimahnya? Jawabannya ada 3. Qayyumus samawati, mudabbiril khalaiq, dan juga ba'isir rusul. 3 sisi itu yang dilihat oleh Imam Nawawi. Apa kelebihan Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah Arba'in Nawawiyahnya? Maka jawabannya banyak ya. Abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, al-mukarram bil Qur'an, al-mukarram bis sunan, al-makhsusu bi jawami'il kalim, wasamahatidin. Jadi maaf kalau lupa terjemahkan, tapi beberapa poin tadi, poin-poin yang bisa kita ambil dari tulisan seorang ulama, Imam Nawawi rahimahullah. Setelah itu beliau tutup dengan salawatullah wassalamuhu alaihi,
Ya, semoga salawat dan salam bagi Nabi kita Nabi kita Muhammad SAW wa ala sairin nabiyyin, dan salawat dan salam bagi sairin nabiyyin, dan semua para nabi, wal mursalinnya, para nabi dan mursalinnya, nabi yang diutus, wa ali kullin, wa ali ini dibahas panjang lebar sebenarnya, oleh intinya adalah keluarga dari kullin, keluarga dari semua itu. Ya, ali asal katanya adalah ahlun. Ya. Nanti ada perubahan-perubahan menjadi ali kullin, wasairis salihin, dan semua orang-orang saleh. Ya. Dan kita berharap kita masuk ada kemungkinan, ada peluang masuk di sairis salihin. Jadi Rasul sudah tidak mungkin, Nabi tidak mungkin, tapi ada sairi salihin. Mungkin catatan terkait poin ini, di para ulama ada tradisi yang namanya pembukaan ini. Kalau Bapak Ibu lihat, ikhwan dan akhwat sekalian lihat, memang sengaja dibuat yang memberikan isyarat terhadap isi bukunya. Karena bukunya nanti cerita tentang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ya, maka kita lihat bagaimana memang Imam Nawawi memberikan isyarat. Ya, Imam Nawawi memberikan isyarat. Dan ini spesial kalau kita lihat. Mungkin kalau kita lihat agak susah, ya. Tapi para ulama ketika menjelaskan tulisan ulama lain, maka mereka menjelaskan. Dan kita pun mendapati itu ketika para ulama menjelaskan ini, mereka sebutkan bahwa inilah astagfirullah, ada lupa istilahnya. Jadi para ulama biasanya memberikan isyarat dalam muqaddimahnya, isinya itu tentang apa. Dan bagi orang yang terbiasa dengan bidang-bidang tersebut akan menangkap, oh, penulis ini akan cerita tentang, misalnya di sini ada sunnah, ya, dibahas beberapa sunnah, ada jawami'il kalim, perkataan yang singkat tetapi padat makna. Karena itulah yang akan dipaparkan dalam buku ini, hadis-hadis Nabi kita SAW yang menunjukkan jawami'il kalimnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama hatidin, ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan sifat-sifat ini. Selanjutnya, yaitu pembukaan dari Imam Nawawi, dan beliau lanjutkan amma ba'du ini intiqal, berpindah dari satu obrolan, satu tema ke tema yang lain, dan ini sebenarnya baru mulai masuk di betul-betul pendahuluan dari bukunya ini. Jadi yang di atas pujian, dan dalam pujian itu tadi ada istilahnya para ulama menyelipkan penjelasan tentang buku ini tentang apa. Ya, baru ingat istilahnya, namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ini istilah para ulama kita, bahwasanya para pengarang buku biasanya ketika memuji Allah SWT atau memuji Nabi Muhammad SAW, itu spesifik mengarah pujiannya itu kepada konten bukunya, isi bukunya tentang apa. Ya, dan itu kita kembali melihat bagaimana kecerdasan para ulama kita atas izin Allah SWT. Amma ba'du, beliau menyebutkan faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib. Beliau menyebutkan riwayat yang beliau dapatkan dari beberapa sahabatnya. Pertama, Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, Abu Darda, wa Ibni Umar, wa Ibni Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turukin katsiratin wa bi riwayatin mutanawwi'at. Jadi dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tersebut, beliau mendapatkan riwayat, mendapatkan hadis biturukin katsira, dengan jalan yang begitu banyak, riwayat yang begitu banyak. Apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man hafidhu ala ummati, ini hadisnya, atau istilah dalam ilmu hadis sebutnya matannya, isinya. Ya, mungkin kita bisa bilang dagingnya, ya. Yang betul-betul perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha. Jadi barang siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis min amri diniha, dari urusan agamanya, maka balasannya ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Maka Allah akan membangkitkan dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha, di kumpulan para fuqaha wal ulama, dan para ulama. Ya. Ini satu riwayat, satu jalur.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, keutamanya adalah ba'athahullahu ta'ala faqihan aliman. Allah akan membangkitkan orang yang hafal 40 hadis ini sebagai orang yang faqihan aliman, orang yang faqih, ya, orang yang mungkin terjemah kita terbatas, kita hanya bisa mengatakan faqihan, orang yang alim, dan aliman, orang yang juga alim. Artinya faqih, memahami tentang agama ini, orang yang mengilmui tentang agama ini. Ya, yang tentu kita paham kedudukannya mulia mereka. Wa fi riwayati Abi Darda, dalam riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yauman qiyamati syafi'an wa syahidan. Ya. Wa kuntu lahu, dan aku nanti, akunya di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, baginya sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat, wa syahidan, dan sebagai saksi atas kebaikan orang tersebut. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu, dalam riwayat Ibnu Mas'ud akan dikatakan kepada orang tersebut ketika dibangkitkan nanti, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah dari pintu manapun syi'ta, yang kamu kehendaki. Ya, ini dari riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, jadi akan dikatakan kepada mereka. Abwabi, dari pintu bil jannati, pintu mana saja surga. Ya. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama, akan dituliskan sebagai bagian dari kelompok ulama. Wa husyira fi zumratis syuhada, dan dikumpulkan, ya, dicatat dan dikumpulkan fi zumratis syuhada, dalam kumpulan pada para syuhada. Ya. Dan yang menarik, di ujungnya Imam Nawawi tetap secara jujur, secara ilmiah tetap menyampaikan wattafaqal huffaz, dan para huffaz. Dan ini tradisi yang mungkin agak beda dengan tradisi kita sekarang. Huffaz cenderung kita pahami orang yang hafal Al-Qur'an. Tapi dalam dunia para ulama kita, al-huffaz atau istilah al-hafiz, itu yang dimaksud adalah orang yang mengenal banyak hadis, ya. Orang yang menguasai hadis begitu banyak. Mengapa? Ya karena umumnya Al-Quran itu sudah tidak didiskusikan lagi, ya. Memang mereka hafal Al-Quran, tapi kespesialan mereka, keunggulan mereka dengan mendapat gelar hufaz adalah karena mereka mengenal begitu banyak hadis, ya. Jadi ilmu mereka tentang hadis begitu luas sehingga dapat gelar al-hafiz atau jamaknya al-hufaz. Jadi para hufaz, para ahli hadis sepakat ala annahu haditsun dha'ifun wa in kasurat turuquhu, bahwa hadis-hadis di atas adalah hadis yang dhaif wa in kasurat turuquhu, meskipun banyak jalannya. Dan ini pelajaran lain kepada kita bagaimana Imam Nawawi berinteraksi terhadap hadis, termasuk hadis yang dhaif seperti ini. Dan lanjutannya, ya, terkait hadis dhaif tadi, waqad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa. Dan para ulama, ya, terlepas dari status hadis tersebut yang dhaif, dan Imam Nawawi kembali secara jujur dan ilmiah menyampaikan status hadis ini memang dhaif. Tapi kita lihat bagaimana reaksi atau respon para ulama, atau bagaimana asar bekas hadis itu terhadap para ulama lainnya. Imam Nawawi menyampaikan waqad sannafal ulama, para ulama radhiyallahu anhum telah menulis terkait bab ini, dan itu jumlahnya banyak sekali, ya. La yuhsa minal musannafat. Jadi banyak tulisan yang begitu banyak. Enggak kehitung istilahnya, la yuhsa. Dan beliau menyebutkan beberapa yang beliau ketahui. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fi, yang saya tahu yang pertama kali menurut Imam Nawawi menulis itu adalah Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Jadi wallahu alam apakah secara khusus terdorong dari hadis tersebut, tetapi yang jelas banyak ulama yang menulis akan mengamalkan hadis yang tadi, diantaranya Abdullah bin Mubarak, summa Muhammad bin Aslam at-Tusi, al-Alim ar-Rabbani, summa al-Hasan bin Sufyan an-Nasa'i. Di situ di syakalnya an-Nasawi atau sebagian bacanya an-Nasa'i, wa Abu Bakar al-Ajurri, dan Abu Bakar al-Ajurri, wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, wa Daruqutni, Imam Daruqutni, wal Hakim, Imam Hakim, wa Abu Nuaim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Uthman As-Sabuni, Imam As-Sabuni,
wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari wa Abu Bakar al-Baihaqi. Dan terakhir beliau sebutkan Imam al-Baihaqi. Wa khalaik dan para ulama lain la yuhsauna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Disaakan beliau menyebutkan meskipun tadi memang statusnya dhaif, tetapi kita lihat dalam sejarah banyak ulama yang seakan-akan terdorong dengan hadis tersebut. Ya. Dan beliau lanjutkan wa qad istakhartu Allah taala fi jam'i arba'ina hadisan. Dan saya sendiri beristikharah, artinya menimbang-nimbang ini dan meminta kepada Allah SWT untuk mengumpulkan jam'i arba'ina hadisan, mengumpulkan 40 hadis. Iktidaan biha ula'il a'immah al-a'lam, sebagai contoh atau mencontoh kepada ulama yang disebutkan tadi. Dan ini satu hal yang juga bagus ya. Dan bagi kita ini juga dicontohkan oleh Imam Nawawi bagaimana pentingnya mencontoh para ulama sebelumnya. Ya. Jadi Imam Nawawi di sini menyebutkan beliau mengerjakan ini diantaranya iktidaan bihaula, mengikuti para ulama tersebut. Wa huffadil Islam, jadi para a'immatil a'lam, para imam-imam dunia ini, wa huffadil Islam, dan para penjaga-penjaga Islam. Wa qad ittafaqal ulama, dan beliau menyampaikan apa yang beliau fahami di sini. Wa qad ittafaqal ulama, dan para ulama telah sepakat ala jawazil amali bil haditsid dhaif fi fadailil amal. Bolehnya kita beramal berbasis kepada hadis dhaif tapi fi fadailil amal, dalam bab fadail amal, keutamaan amal. Jadi bukan bab tentang hukum, menetapkan sebuah hukum, tapi dalam bab fadail al-amal. Ya, dalam bab fadail al-amal. Jadi tadi ceritanya menarik, ada hadis ya, banyak riwayat dari para sahabat, meskipun itu hadis dhaif, dan banyak para ulama sebelum beliau yang mengamalkan itu, dan beliau juga sampaikan wa qad ittafaqal ulama, para ulama telah sepakat ala jawazil amali bil hadisid dhaif fi fadailil amal. Bolehnya beramal berdasarkan hadis yang dhaif dalam fadail al-amal, tentang keutamaan amal. Plus wa ma'ahada, selain itu yang menjadi basis beliau, selain itu, wa ma'ahada falaisa i'timadi ala hadal hadis. Pegangan saya atau sandaran saya dalam mengumpulkan Arba'in Nawawi ini bukan hanya hadis di atas tadi. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi atas perkataan sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih lainnya. Ya, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, terutama dalam mempelajari Arba'in Nawawi ini. Nabi kita SAW pernah menyampaikan, liyuballighi syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah asyahid minkum, orang yang hadir di antara kalian, yaitu hadir bersama Nabi kita Muhammad SAW dan mendengarkan perkataan Nabi kita SAW untuk liyuballigh, untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada al-ghaib, kepada yang tidak hadir. Itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itu termasuk di antara ajaran Islam, bahwa hendaknya orang menyampaikan kepada yang lain yang tidak mendengarkan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa hadis nanti kita coba tambahkan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi kita SAW, naddarallahu imra'an, Allah SWT akan memberikan pancaran cahaya pada wajah mereka, sami'a maqalati, yaitu orang-orang yang mendengar perkataanku, perkataan Nabi Muhammad SAW, fawa'aha, maka dia memahaminya. Ya, dia memahaminya, kemudian fa'addaha, kemudian dia mengamalkannya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarkannya. Jadi ini hadis-hadis sahih yang menjadi pegangan dari Imam Nawawi dalam mengumpulkan Arba'in an-Nawawiyah. Ya. Beliau lanjut lagi, ini masih di pengantar. Semoga cerita pengantar ini bisa ditangkap ya, dan menarik cerita dari beliau ini. Mengapa beliau menulis Arba'in Nawawi ini. Selanjutnya, ini kalau saya ini slide terakhirnya, muqaddimahnya sampai slide ini. Summa minal ulama, kemudian di antara para ulama. Jadi tadi jelas basis beliau adalah hadis-hadis yang sahih, selain hadis yang dhaif yang secara spesifik menunjukkan utamanya menghafal 40 hadis. Ya.
Kemudian beliau melanjutkan summa minal ulama, kemudian di antara para ulama man jama'al arba'ina fi usuluddin. Ada yang mengumpulkan 40 hadis itu dalam tema usuluddin, dalam tema akidah. Kalau tadi beliau menyebutkan nama-nama, sekarang beliau menyebutkan tema. Jadi para ulama tadi yang disebutkan itu kalau dibagi dari sisi tema, ya, ini Pak Wisnu yang main data science. Ini parameternya beda. Kalau tadi headernya itu nama, ya, artinya parameternya nama, sekarang topiknya apa? Ya, mereka topiknya adalah usuluddin sebagian. Wa ba'duhum fil furu', sebagian mereka dalam hal cabang, dalam masalah fikih. Wa ba'duhum fil jihad, sebagian mengumpulkan 40 hadis khusus jihad semuanya, tentang jihad. Wa ba'duhum fil zuhdi, sebagian mengumpulkan 40 hadis dalam masalah zuhud. Wa ba'duhum fil adab, sebagian dalam masalah adab. Wa ba'duhum fil khutab, dan sebagian tentang masalah khutab, ya, tentang khutbah. Wa kulluha maqasidus salihah, dan semua itu Imam Nawawi tidak menyangkal itu semua tujuan yang baik. Radhiyallahu an qasidiha, semoga Allah meridhoi tujuan atau maksud-maksud mereka mengumpulkan itu semua. Jadi beliau menyampaikan, para ulama memberikan tema-tema itu. Lalu beliau menyampaikan tema beliau sendiri, ya. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullih, dan saya telah berpikir, ya, untuk mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting min hadza kullih, dari semua di atas itu. Ya, ini tentu pendapat dari Imam An-Nawawi. Jadi ada yang tema-tema seperti itu, maka beliau melihat saya ingin mengumpulkan yang ahamma min hadza kullih. Wahia, yaitu arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i dzalik. 40 hadis yang bisa mencakup semua itu. Ya, wa kullu haditsin minha, dan setiap hadis dari hadis yang akan dikumpulkan itu qaidatun azimah, adalah kaidah yang azimah, kaidah yang agung, min qawaididdin, dari kaidah-kaidah agama. Jadi nanti 40 hadis yang insya Allah akan kita pelajari, tepatnya 42 hadis akan kita pelajari, diniatkan, dipilihkan oleh Imam Nawawi dengan kriteria ini. Kullu haditsin minha, setiap hadisnya berdasarkan kemampuan Imam Nawawi atas izin Allah SWT adalah kaidah azimah, kaidah-kaidah yang agung, min qawaididdin, dari kaidah agama ini. Wa qad wasafahul ulama, dan para ulama telah mensifati hadis-hadis tersebut bi anna madarul Islam alaihi, bahwasanya inti tentang Islam, yang artinya tema-tema tentang Islam itu berputar sekitar hadis tersebut. Au huwa nisful Islam, atau sebagian hadis itu seakan-akan menerangkan setengah dari Islam. Au sulusuhu, atau sepertiganya. Au nahwu dzalik, atau yang semisal itu. Ya, jadi itu kebaruan, ya, dalam istilah yang biasa sebagian teman gunakan, originalitas, ya. Bagaimana Imam Nawawi memberikan kontribusi yang berbeda dari kontribusi para ulama sebelumnya. Ya, dan ini kita lihat bagaimana para ulama juga berpikir dan berinovasi dalam berusaha untuk berkontribusi menyebarkan ajaran Islam. Imam Nawawi melihat sudah ada yang bikin beda-beda, lalu beliau mengatakan wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Saya ingin mengumpulkan 40 tapi tidak per tema-tema, mencakup semuanya. Ya. Kemudian summa altazimu fi hadhil arba'in, dan saya pun bertekad, ya, dalam 40 hadis yang dipilih ini antakuna sahihah, untuk hanya mencakup hadis-hadis yang sahih. Ini yang direncanakan oleh Imam Nawawi. Wa mu'adzamuha, dan sebagian besar fi sahihail Bukhari wa Muslim. Sebagian besar memang dipilih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini ide beliau, rencana beliau tentang 40 hadis ini. Jadi sebagian hadisnya itu hadis yang sahih dan sebagian besar diambil dari Bukhari dan Muslim. Wa adkuruha mahdzufatal asanid, dan disebutkan dalam bentuk yang dihilangkan sanad-sanadnya. Jadi langsung kepada matan, mungkin sahabatnya dan matan. Dan ini kembali untuk apa? Liyashula hifdzuha wa ya umma al-intifa'u biha insyaallah taala. Untuk memudahkan menghafalnya. Jadi memang Imam Nawawi sengaja, ya, dan ini sebagai bentuk di satu sisi kasih sayang beliau kepada kaum muslimin, para thalibul ilm, disederhanakan, ya. Jadi hanya diambil dagingnya tadi, matannya, dan
hanya dikisahkan Rasulullah dan mungkin sahabat. Ya. Jadi yang antara sahabat sampai ke ulama hadisnya itu dihilangkan untuk apa? Liyashula hifdzuha, untuk supaya mudah dihafal. Ya. Liyashula hifdzuha wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah. Dan agar manfaatnya lebih umum. Ya. Dan kita lihat bagaimana strategi beliau ini atas izin Allah SWT ternyata berhasil. Dengan hadis ini, buku ini menjadi begitu tipis, begitu kecil, dan begitu mudah. Banyak juga dihafal, biasanya para penghafal hadis mulai dengan Arba'in Nawawi. Kemudian, summa utbi'uha bibabin fi dabti khafiyyi al-fadhiha. Dan di setiap bab nanti beliau pun akan menjelaskan lafaz-lafaz yang asing. Lafaz-lafaz yang maknanya asing akan beliau jelaskan nanti di setiap babnya. Ya, dan ini kembali sampai di sini beliau menjelaskan bagaimana rencana beliau dalam menulis hal tersebut, dan tentu penting bagi kita untuk memberi motivasi dan memberi perhatian terhadap hadis-hadis yang akan kita pelajari nanti. Beliau masih melanjutkan sedikit lagi, wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhil ahadits. Beliau menyampaikan selayaknya, ya, hendaknya orang-orang yang raghibin fil akhirah, yang berharap akhirat, untuk mengenal hadis-hadis ini. Jadi hadis-hadis yang disebutkan dalam Arba'in Nawawi ini, beliau sebutkan hendaknya memang dikenal oleh orang-orang yang mengejar akhirat. Mengapa? Lima ishtamalat alaihi minal muhimmat. Karena hadis-hadis tersebut ishtamalat, mencakup hal-hal yang muhimmat, hal-hal yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'i ta'at. Dan juga mencakup peringatan, ya, terhadap semua ketaatan. Artinya pengingat kita terhadap semua ketaatan. Wa dzalika dzahirun liman tadabbarahu. Dan hal itu jelas bagi orang-orang yang memperhatikan hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam Al-Arba'in An-Nawawi ini. Dan beliau tutup pengantarnya, muqaddimahnya, wa 'alallahi i'timadi, dan kepada Allah lah kami bersandar, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan kepada Allah kami, ya, terjemah kita, menyandarkan urusannya, kepada Allah kembali dan menyandarkan urusannya. Walahul hamdu wan ni'matu, dan milik Allah alhamdu, pujian dan segala nikmat, wa bihi taufiqu wal ismah, dan atas izin Allah lah taufik dan ismah, ya, taufik petunjuk dan juga ismah artinya perlindungan dari kesalahan atau kekhilafan. Demikian Bapak Ibu sekalian, minimal tentu kita memahami apa sih yang ditulis oleh Imam oleh Imam Nawawi dalam muqaddimahnya. Apa sih alur fikir Imam Nawawi ketika menulis muqaddimah tersebut. Selintas saya akan tambahkan beberapa yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami terkait komentar beliau tentang muqaddimah ini dalam kitab beliau Fathul Mubin, dan komentarnya banyak sekali, saya hanya pilihkan beberapa insyaallah. Pertama, tentang mulai dengan basmalah, hamdalah atau dzikir. Kita lihat tadi Imam Nawawi memulai dengan alhamdulillah, dengan bismillah, hamdalah atau dzikir. Dan ini disebutkan di sini ta'asiyan bil kitabil majid. Pertama, mencontoh Al-Qur'an itu sendiri. Ya, Al-Qur'an yang dimulai dengan bismillah. Dan juga wa amalan bil hadis sahih, dan mengamalkan hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad, kullu amrin dzibalin, semua urusan yang penting, ya, la yubda'u fihi bilhamdi lillah, yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah SWT, au, saya lanjutkannya, kita ringkas saja, au bi bismillahirrahmanirrahim, atau dengan bismillahirrahmanirrahim, au bi dzikrillah, atau dengan zikir kepada Allah SWT. Ini berbagai riwayat, ya, disebutkan dimulai dengan hamdalah, dimulai dengan bismillah, atau dimulai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ajdamu au aqta'u au abtar. Maka keberkahan dari urusan tersebut akan hilang, ya. Jadi urusan-urusan yang penting hendaknya dimulai dengan pilihannya 3 tadi. Bismillah, hamdalah, atau zikir yang lainnya, ya, zikir-zikir yang
yang lainnya. Ya, dan kembali di sini Muqaddimah An-Nawawi mengamalkan hadis ini. Bahkan beliau mulai dengan, boleh dibilang semuanya, dengan bismillah, lalu alhamdulillah, dan zikir. Dan ini pelajaran bagi kita dalam tulisan kita, hendaknya dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, dan zikir. Dan itu beliau sebutkan boleh dipilih salah satu sebenarnya. Tapi beliau sebutkan yang secara hakiki dengan bismillah. Ya. Tapi bisa juga secara idofi, artinya secara tidak langsung bisa dengan hamdalah atau dengan zikir lain secara umum. Ya. Ini komentar pertama tentang pentingnya memulai dengan basmalah, hamdalah, dan zikir, dan itu dicontohkan oleh Imam Nawawi. Tadi kita bilang di awal bahwasanya Imam Nawawi memuji untuk lihidayatihim. Bagaimana para nabi itu diutus untuk memberi hidayah kepada umat-umat yang mereka dikirim kepadanya. Di sini beliau menyebutkan bahwa memang dikirim untuk memberi hidayah, tetapi tidak semua umat itu menerima hidayah mereka. Dan ini tentu pelajaran bagi kita. Tugas kita memang hidayah, untuk memberikan hidayah, bayan, penjelasan, tetapi bukan kewajiban kita, ya, bukan di bawah tanggung jawab kita. Bahkan para nabi pun tidak bisa ikut campur dalam hal itu, siapa yang menerima hidayah atau tidak. Ya. Dan kita pada posisi yang mendapat hidayah atau mendapatkan penjelasan dari para ulama kita, ada dua pilihan, ya, mau termasuk yang menerima atau yang tidak menerima. Ya, dan di sini Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan contoh dalam ayat wa amma samudu fahadainahum. Adapun kaum Samud, fahadainahum, kami beri hidayah kepada mereka. Ini yang dimaksud adalah hidayatul bayan, penjelasan dari para nabi sudah sampai kepada mereka, meskipun tidak berarti mereka semua dapat hidayah, tapi hidayah itu sudah sampai kepada mereka dalam arti hidayah al-bayan. Fastahabbul ama alal huda. Tetapi sebagian mereka atau umumnya kaum Samud lebih mencintai al-ama, kebutaan atau tidak mendengar kepada hidayah tersebut, alal huda, daripada hidayah. Ya. Ini yang disinggung oleh oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ketika tadi Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya Allah SWT mengirim para nabi ba'ithir rusul lihidayatihim, untuk kepada mukallafin tadi, ya, lihidayatihim, untuk memberi hidayah. Ya. Tentu misalnya dalam lafaz disebutkan fa'amma samudu fahadainahum, Samud diberi hidayah oleh Allah SWT kepada mereka. Itu adalah hidayah, maksudnya para nabi memberi hidayah kepada mereka dalam arti penjelasan. Tapi hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagi teman-teman yang bisa membaca, walladzi lirrusul huwa al-awwal, yang menjadi kewajiban para rasul dan kita para pewaris para rasul tersebut adalah al-awwal, menjelaskan. Ya. Wa amma tsani, adapun yang kedua, yaitu memang menerima hidayah tersebut, maka fayakhtassu bihi ta'ala, maka itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan begitu pun para nabi, tugas nabi li hidayatihim, artinya menjelaskan saja. Apakah hidayahnya nyampe dan mereka ikut atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menjelaskan tadi bahwasanya keutamaan Allah SWT yang disebut oleh Imam Nawawi di paragraf pertama, ya, li hidayati mukallafin, memberi hidayah kepada mukallaf, itu penjelasannya seperti ini. Dan di akhir paragraf tadi sebutkan ahmaduhu, kita memuji Allah SWT. Ini ditekankan bagaimana pentingnya kita memuji Allah SWT, ya, dan meyakini dalam ayat disebutkan wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atau wa ma bikum, dan apapun kenikmatan yang kita rasakan, faminallah, semuanya datang dari Allah SWT. Ya, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, imma zahiran, baik itu zahir maupun yang batin. Ya, bahkan disebutkan dalam ayat yang juga diangkat oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah SWT, la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Ya. Ini untuk menekankan bagaimana tadi Imam Nawawi mengajak kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu, ya. Juga kita lihat dalam muqaddimah dibuka dengan syahadat. Ya, dibuka dengan syahadat. Ini juga ada riwayat lain disebutkan walama warada
dan terdapat ya hadis bahwasanya Nabi kita SAW berkata, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun, yang tidak ada syahadatnya, fahiya kal yad al judma, maka dia seperti tangan yang kusta, artinya tangan yang sakit kulit, artinya yang nggak baik lah ya. Jadi kembali khutbah itu selayaknya dimulai dengan, atau pembukaan dimulai dengan tasyahud, ya, dengan syahadah. Ya, dan itu juga diamalkan oleh Imam Nawawi, dan itu juga tradisi para ulama kita memang berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW ini. Ta'assal musannif bihi, jadi ta'assa Imam Nawawi mengamalkan hadis ini. Ya, jadi penting untuk memulai dengan syahadat, dan ini tradisi para ulama kita memang dalam tulisan ada, seakan-akan kita kalau tulis makalah ya ada sesuatu yang harusnya ada, tapi harus dari sisi prosedur nulis, bukan secara syariat wajib ya. Jadi harus ada tadi pembukaan dengan basmalah, hamdalah, zikir, dan juga tasyahud, syahadah. Tadi disebutkan Nabi kita SAW ada beberapa kalau lupa nanti bisa dilihat, tapi beberapa sifat Nabi kita SAW disebutkan banyak ya. Tapi dimulai dengan abduhu, hambanya. Dan di sini kita pilih ya sebagai poin yang menarik, abduhu, hambanya. Banyak sekali sifat Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama disebut oleh Imam Nawawi adalah abduhu. Ya. Qaddamahu imtisalan lima fil hadis sahih. Dan ini didahulukan dari yang lain, bahkan didahulukan dari Rasul, mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadis sahih. Ya. Nabi kita SAW mengatakan, walakin qulu, tetapi katakan dalam syahadat itu, abdullahi wa rasul. Bahwasanya Nabi Muhammad itu abdullah, hambanya Allah dan Rasulnya. Jadi hamba. Dan ini poin yang menarik, sengaja kita pilihkan. Wali annahu, dan bahwasanya hamba itu ahabbul asma ilallahi subhanahu wa ta'ala. Nama Nabi kita Muhammad SAW banyak kemungkinan dipanggil dengan nama-nama lain, tetapi yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah justru posisi hamba, abdun. Ya. Wa arfa'uha ilaih, dan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau sebutkan beberapa tempat ya. Misalnya fadzakarahu, Allah menyebutkan sifat hamba fi inzalil Quran. Ketika menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah gunakan kata abdun. Mimma nazzalna ala abdina. Yang dari Al-Qur'an yang diturunkan ala abdina. Jadi Allah tidak memilih ala rasulina. Allah tidak memilih ala khalilina, ala habibina, tetapi Allah memilih yang akhirnya bisa disimpulkan dari pilihan tersebut, memang abdun adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa anzala ala abdihil kitab, nazzala al-furqana ala abdihi, digunakan kata-kata abdun. Wa fi maqamid da'wah, ketika posisi berdakwah, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu. Ya. Ketika hamba Allah setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yad'uhu, ya, menyuruh mereka, atau di sini maksudnya berdoa kepada Allah SWT, juga digunakan abdun. Dalam Isra, ya, dalam Isra Mi'raj, ya, wal wahyu, dan dalam turunkan wahyu, ya, Allah juga menggunakan kata abdun. Asra bi abdi, Allah mengisrakan Nabi Muhammad, tetapi yang dipilih adalah asra bi abdihi, hambanya. Ya, juga fa'auha ila abdihi ma auha. Ketika menceritakan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dipilih adalah ila abdihi, hamba juga yang dipilih. Ya. Maka Ibnu Hajar berkomentar, falau kana lahu wasfun asyrafu min, seandainya ada sifat Nabi kita SAW, ya, penamaan Nabi kita SAW yang lebih asyraf, yang lebih mulia, ladzakarhu, maka akan disebutkan di tempat-tempat mulia tadi. Ya, ini tentang abdun, dan ini tentu juga pelajaran bagi kita. Punya posisi Nabi kita Muhammad SAW yang terbesar, yang tertinggi, yang termulia, justru ketika beliau menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga bagi kita tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan yang paling utama tadi adalah sebagai hamba juga, ketika kita semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekilas di sini Habibuhu al-Akbar, ada yang menarik di sini, bosnya disebut Habib, ya, kecintaan Allah SWT,
bahwasanya kecintaan Allah SWT kepada hambanya itu disebutkan ala hasabi ma'rifatihi bihi, bergantung kepada pengenalan hamba tersebut kepada Allah SWT. Wa a'rafun nasi bihi subhanahu wa ta'ala nabiyuna Muhammadin SAW, dan manusia yang paling kenal kepada Allah SWT adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa ahabbuhum, ya, maka Nabi kita SAW yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahaqquhum bismil habib, dan yang paling berhak untuk mendapatkan nama Al-Habib. Ya, untuk mendapatkan nama Al-Habib. Jadi Al-Habib semakin besar kecintaan itu bihasabi ma'rifati bihi, tergantung pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali, semakin kita mengenal Allah SWT, insyaallah semakin pantas kita mendapat posisi Habib atau kecintaan Allah SWT. Tentu yang paling tinggi adalah Habib, posisi Habib adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beda dengan Habib yang keturunan Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam istilah lain dikenal. Dan Khalil sini mungkin sedikit. Al-Khalil, Ibnu Hajar mengambil asal kata dari khallah. Khallah wahia al-hajah, yaitu kebutuhan. Hajat, ya, kebutuhan. Dan mengapa menjadi Khalil? Di sini disebutkan walida, Nabi Ibrahim itu disebut Khalil. Kenapa? Lamma qasara hajatuhu ala rabbih. Karena beliau mencukupkan hajatnya hanya kepada Allah SWT. Maka disitulah beliau mempunyai hubungan spesial dengan Allah SWT, karena hajatnya hanya dicukupkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menukil sebuah hadis, ya, ketika Nabi Ibrahim, ya, wa huwa fi manjanik, di dalam manjanik dilempar kepada api, maka Jibril datang dan menawarkan pertolongan. Alaka hajah, apa kamu perlu bantuan? Faqala, maka Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, adapun kepadamu wahai Jibril, tidak. Padahal Nabi Ibrahim saat itu sedang dilempar menuju api, ya, dan malaikat Jibril. Ini Jibril yang nawari, artinya Jibril dengan segala keagungannya sebagai makhluk Allah SWT menawari pertolongan. Alaka hajah, apa kamu perlu pertolongan? Tetapi Nabi Ibrahim kembali tidak membagi hajatnya itu, permintaan hajatnya kepada selain Allah SWT. Dan ini berdasarkan pendapat di sini adalah sebab mengapa beliau sampai kepada posisi Khalil. Ya, begitupun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada perkataan yang sama Nabi Ibrahim dan Nabi kita Sallam yang diulang, yaitu perkataan Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai wakilku, sebagai penolong. Ini maksud tadi Jawami'il Kalim. Ya, Nabi kita Sallam memiliki Jawami'il Kalim, tapi insya Allah sudah jelas. Sedikit sini sama Hatuddin, bahwasanya agama kita tadi sebutkan Nabi kita Sallam di antara kekhususannya adalah Jawami'il Kalim dan sama Hatuddin. Ada beberapa hal yang menunjukkan, misalnya Nabi kita Sallam mengatakan bu'istu bil hanafiyah as-samha. Saya diutus dengan agama yang beliau sifati al-hanafiyah as-samha. Ibnu Hajar mengatakan as-sahlah, yaitu mudah. Jadi agama ini adalah agama yang mudah, dan itu kekhususan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ya ayuhan nas inna dinallahi yusrun. Nabi kita selalu menjelaskan, menyampaikan, wahai sekalian manusia, inna dinallahi yusrun, sesungguhnya agama Allah SWT itu mudah. Ya. Dalam hadis lain sini, kita ambil hadisnya saja dari penjelasan yang diangkat oleh Ibnu Hajar al-Haytami, khairu dinukum aisuruha. Agama yang terbaik di antara kalian adalah yang paling mudah. Jadi seandainya ada dua pilihan dalam melaksanakan agama ini, maka yang paling mudah itulah yang paling baik. Ya. Ya, sini mungkin bisa kita ambil juga sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari, ad-dinu yusrun. Agama itu yusrun, mudah. Ya, dan ini menjelaskan kelebihan yang tadi disebut oleh Imam Nawawi. Nabi kita itu dikhususkan dengan dua hal, dengan istilah maksus tadi, yaitu jawami'il kalim wa samahatiddin. Kalimat yang padat tetapi banyak makna dan samahatuddin.
dan agama yang toleran, ya, yang mudah dan toleran. Sini dinukil hadis, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Jadi insya Allah agama kita agama yang mudah. Ya. Kewajiban itu wajib kita datangi mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Dan di akhir salawat dan salam, mungkin yang spesial ingin saya sampaikan untuk di sini ada hadis yang diangkat oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabih. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitab, dalam buku, ya, dalam tulisannya. Dan insya Allah ini hadis yang diterangkan sanadnya oleh beliau dan tidak disebutkan tad'if atau pendhaifan atau yang melemahkannya. Salat alaihil malaikah, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya pagi dan sore hari. Hingga kapan? Mada masmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal kitab. Selama tulisan Nabi kita SAW tersebut masih ada dalam buku yang ditulis tersebut. Ya, dan ini mungkin ya dari sisi hadis tersebut ya seperti itu, meskipun ada diskusi di sini. Waqad naza' Ibnu Qayyim fi raf'iha. Ibnu Qayyim, ya, ini kembali secara ilmiah Ibnu Hajar menyampaikan, Ibnu Qayyim mendebat hal ini dan mengatakan hadis itu tidak marfu, bukan dari Rasulullah SAW, tetapi min kalami Ja'far bin Muhammad, dari kalam Ja'far bin Muhammad, la marfu'an, tidak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada catatan kaki di bawahnya, wallahu alam. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami termasuk yang berpendapat hadis ini datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali karena ini fadilah, tentu ada keutamaan bagi kita untuk menulis salawat dalam bentuk tulisan, tidak hanya dalam bentuk pelafalan, karena tadi akan ada salawat dari para malaikat selama tulisan itu masih ada. Wallahu. Dan ini yang di ujung tadi, keutamaan untuk ilmu, amal, dan menyebarkan hadis yang dalam hadis beliau untuk menyampaikan, dan semoga ini jadi semangat kita insyaallah dalam mempelajari Al-Arba'in An-Nawawi. Yang ingin disampaikan ya bosnya, orang yang semangat untuk mendengarkan. Yang penting juga di sini ada lafaz yang mungkin menarik dalam hadis lain. Ya, lafaznya yang saya maksud adalah rubba muballighin au anisami. Mengapa kita diharapkan menyebarkan hadis? Karena Nabi SAW menerangkan rubba muballigh, banyak orang yang muballigh, misalnya seperti saya menyampaikan kepada ikhwan akhwat sekalian, ternyata au minasami, ternyata yang mendengar itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Jadi menjadi penyampai saja itu tetap berkontribusi besar bagi tersebarnya dakwah Islam, tersebarnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sebagian hadis menyebutkan dia mendengarkan, lalu dia memahami, lalu dia mengamalkan, dan dia sebarkan. Tapi ada hadis yang cuma lafadznya adalah dia mendengarkan, lalu dia sebarkan. Ya, lalu dia sebarkan. Jadi ini peluang paling minim adalah kita dengar lalu kita sebarkan. Karena bisa jadi orang yang mendengar ternyata lebih mengerti dari kita, bahkan lebih berkontribusi terhadap hadis tersebut dibandingkan kita. Tapi kontribusi kita minimal dengan menyebarkan hadis tersebut. Ya, tentu sebaiknya kita bisa mengamalkan ya hadis tersebut. Jadi kembali ada juga kontribusi yang minimal seandainya pengamalan hadis itu berat atau susah bagi kita adalah dengan menyampaikan. Dan ini insya Allah Arba'in Nawawi yang akan kita pelajari mencakup banyak hal ya sebagaimana yang dicita-citakan oleh Imam An-Nawawi. Ya, dan semoga kita bisa istiqamah insya Allah untuk mempelajari buku ini ke depannya. Ya, dan sebagai penutup insya Allah pekan depan kita mulai dengan
hadis tentang niat sekaligus menutup kajian kita untuk menjaga niat kita, ya. Karena insya Allah dengan niat yang benar kita bisa istiqamah untuk mempelajari buku ulama kita ini Arba'in Nawawi, mengambil pelajarannya, dan insya Allah dari pelajaran tersebut bisa tumbuh berbagai amal saleh. Insya Allah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Afwan kalau panjangan nanti kita coba koreksi. Demikian mungkin Pak Wisnu, punten kalau kepanjangan. Ya, gimana Pak Ustadz mau kalau di waktunya tinggal 9 menit sih. Kalau ada yang mau Ya. bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan, atau mau menambahkan mungkin karena yang minimal tentu hari ini kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya tadi. Mungkin saya bertanya nih, tadi yang hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat itu doifnya karena apa ya, Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Tapi pertama poinnya dia tidak termasuk doif jiddan. Jadi doif pun bertingkat-tingkat. Biasanya memang seseorang atau sebuah hadis itu menjadi doif karena berbagai hal, ya. Dan di sini tidak disebutkan, atau Anda pribadi belum baca detail tentang mengapa menjadi doif. Ya. Biasanya memang di antara sanadnya itu mulai dari Nabi kita SAW sampai kepada Imam Nawawi. Kan Imam Nawawi beliau yang meriwayatkan, artinya sanadnya sampai kepada beliau. Ada bisa jadi orangnya, kemungkinannya ya, orangnya lemah atau silsilahnya yang lemah. Orangnya misalnya saya bisa jadi dianggap lemah. Ya, ketika misalnya mengatakan saya mendapat info dari Pak Wisnu, bisa jadi saya yang lemah karena berbagai hal sebenarnya. Misalnya lemah itu tidak otomatis orang itu menjadi negatif. Misalnya karena orang itu pelupa misalnya. Karena orang itu pelupa. Ya, yang memang kadang menjadi doif jiddan ketika orangnya pembohong misalnya dan lain sebagainya. Atau karena sebab lain, misalnya dua orang itu terpercaya. Ini misalnya saya terpercaya, Pak Wisnu terpercaya. Lalu saya menyampaikan saya mendapat info dari Pak Wisnu di Tokyo misalnya. Tapi ternyata saya dan Pak Wisnu itu tidak pernah ketemu di Tokyo dalam sejarahnya. Itu pun bisa menjadi doif. Ya. Kembali wallahu alam, Pak Wisnu mungkin nanti saya coba baca detail siapa yang bermasalah. Kembali, tidak berarti ulama ketika menyebutkan doif karena ada si fulan, maka si fulan itu tidak berarti juga jelek, ya. Artinya tidak berarti jelek secara umum. Bisa jadi karena memang tadi tidak kuat hafalannya, dinilai oleh para ulama dan wallahu a'lam. Ya. Atau mungkin ada asatidz lain yang bisa menjelaskan, tafadhol. Afwan. Begitu Pak Bis. Ya. Semoga jelas ya. Dan kalau dikasih ujian bisa jawab. Kalau ada ujian. Ya. Atau gimana nih? Nggak ada. Gitu. Yang bertanya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Atau gimana, ditutup aja Pak? Ya, nggak apa-apa. Betul. Ya silakan aja. Sudah. Langsung aja Pak. Oh iya, ya alhamdulillah. Iya Pak Bis, saya nutup ya, nggak apa-apa ya? Iya, ya. Ya alhamdulillah, kepada akhwat sekalian, aktivitas sekalian, insyaallah itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini, tentu dengan segala kekurangan kelebihan, tapi semoga menjawab keinginan kita untuk mempelajari kitab para ulama kita, bersentuhan dengan kitab para ulama kita. Ya, mungkin semoga pekan depan bisa kita share bukunya sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah dalam membacanya. Dan pengalaman pribadi pun sejak awal para ustadz yang langsung menyodorkan tulisan berbahasa Arab memang agak bingung, tapi minimal sebenarnya persen tadi memudahkan saya pribadi secara alur dalam menjelaskannya. Dan alhamdulillah
kita beres membaca mukaddimah. Semoga bisa kita lanjutkan insyaallah pekan depan mulai dari membahas kitab atau hadis pertama dari Arba'in Nawawi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik. Sebentar. Kenapa? Indra, di chat ada yang... Indra mau langsung bicara? Langsung bicara aja Ustadz. Tafadhal. Tadi ada di pengantar hadis Imam An-Nawawi bahwa ada mengamalkan hadis yang doif. Nah itu syarahnya itu maksudnya gimana itu mengamalkan hadis yang doif itu? Ya. Jadi waktu dia itu maksudnya apakah yang hadis doif itu jadi kita amalkan asal sifatnya baik, hasan gitu, hadis hasan gitu seperti itu, atau memang seperti apa Ustadz? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Terima kasih. Ya, ya jazakumullah khair. Nah ini sebenarnya di antara manfaat kita melihat ta'ammulnya para ulama atau interaksi para ulama dengan hadis. Pertama kita lihat ada sebuah hadis yang di poin pertama Imam Nawawi sudah sampaikan bahwa di slide-nya disebutkan wattafaqal al-hufad, para ahli hadis sepakat bahwa hadis itu dhaif. Ya. Lalu setelahnya Imam Nawawi cerita banyak ulama-ulama, dan ini bukan ulama sembarangan ya. Misalnya beliau sebut di awal tadi siapa? Ulama yang pertama nulis 40 itu siapa menurut Imam Nawawi? Adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini juga bukan ulama sembarangan. Bahkan dalam ilmu hadis beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis ini di atas lagi hafiz. Jadi level ulama hadis itu para hafiz ya. Hafiz, nah di atasnya itu Amirul Mukminin fil Hadis, salah satunya Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak insya Allah termasuk yang tahu bahwa hadis itu dhaif, tetapi beliau melakukan sesuatu berdasarkan hadis dhaif tersebut, sehingga Imam Nawawi menyebutkan waqad ittafaqal ulama, dan para ulama telah sepakat ala jawazil amali bil hadis dhaif, bolehnya beramal dengan hadis dhaif fi fadailil a'mal. Jadi kuyutnya atau batasannya dalam fadail amal, dalam fadailul amal, dalam amal-amal keutamaan. Sebenarnya kalau kita lihat sebagian ulama banyak menambahkan misalnya dia tidak boleh dhaif jiddan atau maudhu ya, atau yang palsu. Sebagian menambahkan lagi ada hadis-hadis umum yang mendukung hal tersebut. Seperti tadi setelahnya Imam Nawawi menyebutkan juga hadis-hadis sahih yang dalam makna lebih umum, sehingga Imam Nawawi kemudian seakan-akan mengatakan wa ma'ahada, terlepas dari itu ya, ada hadis sahih lain yang menjadi sandaran beliau mengapa beliau menulis 40 hadis ini. Tapi terkait amal terhadap hadis dhaif, maka Allah alam, dan itu setahu ana memang para ulama sepakat boleh dengan batasan tadi dalam fadail al-amal. Ya, dan tentu tidak ada hadis sahih yang menyelisihi, ya, dia tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Allah alam akhirnya. Jadi seperti itu. Allah. Dan kembali kita bisa lihat langsung interaksi dan bahkan amalan para ulama kita ya. Tadi disebutkan bukan hanya Ibnu Mubarak, ya. Disebutkan banyak sekali nama, termasuk Al-Hakim. Kalau boleh nambah sedikit, Al-Hakim ini termasuk ulama hadis dan juga masyhur ya. Dan beliau yang mungkin Bapak Ibu sering baca dalam terjemahan bukunya Al-Mustadrak ya. Jadi beliau mempelajari syarat Imam Bukhari dan Muslim dalam memilih hadis sahih, lalu beliau pakai untuk menyaring hadis-hadis yang belum dipilih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan dikumpulkan dalam Al-Mustadrak. Jadi beliau ahlul hadis ya. Tetapi beliau sebagaimana tadi disebutkan mengamalkan amalan hadis yang dinilai dhaif tadi. Jadi kemungkinan tadi dhaifnya bukan dhaif yang jiddan, jadi secara lebih detail ada dhaif yang dhaif banget tadi, ya dhaif banget, dan tentu juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya. Wallahu a'lam. Demikian Akh Indra. Ya, yang begitu ya Pak Wisnu ya? Ya.
Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Atau Indra mau nyampaikan lagi? Begitu ya? Afwan kalau salah mungkin nanti demikian yang Anda pahami dan demikian juga yang kita bisa lihat dari. Ya paling itu Ustaz. Kebetulan Anda juga punya buku Syarah Arba'in. Nah, oleh Imam An-Nawawi, Al-Ibnu Daqiq, Syarah Abdul Rahman As-Sa'idi, Syarah Muhammad Al-Utsaimin. Ya mungkin nanti sambil Anda baca aja buat pekan depan mungkin. Nah, Ini Syarah ya. Arba'in. Ya betul. Alhamdulillah banyak sebenarnya syarah dari para ulama kita, ulama mutaqaddimin, ulama yang dulu, termasuk yang masyhur syarah dari Daqiqil Aid, ya. Dan yang akhir, yang terbaru syarah dari Syekh Utsaimin, Allah a'lam. Dari cetakan yang Anda punya, ternyata Syekh Utsaimin tidak membahas tentang pengantar ya, makanya Allah a'lam kalau dicetakan yang Anda punya ternyata ada bahasan. Yang Anda punya cetakannya malah tidak terdapat pengantarnya sendiri tidak ditulis dalam cetakan tersebut, mungkin miss atau hilang, wallahu a'lam. Tafadhal kalau ada masukan tentu nanti insyaallah pekan depan dalam kajian yang sama bisa kita diskusikan. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, mantum Pak jazakallahu khair. Demikian dan tentu rekan-rekan lain ini bahas pada dasarnya kita baca bersama dan minta tolong kepada para ulama kita melalui tulisan-tulisan mereka untuk mengambil pelajaran ya, dan insyaallah pekan depan ya kita belajar hari ini mungkin sedikit kepanjangan, nanti kita coba cari cara agar lebih pendek ya, tapi juga bisa selesai. Targetnya sebenarnya sekali pertemuan kita bisa selesai mengambil pelajaran dari sebuah hadis dari Arba'in Nawawi tersebut ya, karena tentu level atau yang kita pelajari cukup pelajaran-pelajaran utama, tidak daqiq, tidak begitu mendalam insyaallah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.